Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, Profesor Talk ID. Jadi ini memang kita persembahkan kepada orang di seluruh dunia bahwa seorang profesor itu punya karya yang unik dan menarik, gitu ya. Jadi para profesor, para guru besar itu pasti ya dia adalah dewa dalam dunia pendidikan. Akademiknya udah mentok gitu, nggak ada lagi selain profesor itu. Dan kali ini kita sungguh beruntung karena apa? Ketemu dengan seorang guru besar di UGM, mantan dekan UGM. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Saifi Espiro dan macam-macam banyak banget ya. Uniknya adalah ini seorang profesor tapi juga seorang seniman. Ini menarik juga. Ini makanya karya-karya ini nanti kita akan lihat ya. Nah, Prof, ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Saya manggilnya Prof. Saifi Asef gitu ya. Saifi aja. Saifi. Sesuai dengan nama Saifi Dental. Oke. Saifi Dental. Oh iya, kita berada di Saifi Dental itu Ring Road Barat. Jadi di sini indah sekali, tempatnya juga sangat pas banget ya. Jadi kalau Anda punya kerusakan gigi, nggak usah rusak lah. Jangan rusak ya. Yang perlu dirawat. Biar cantik, biar bagus. Cantik, biar bagus. Ya teratur, datang ke sini. Sebut nama Saifi. Prof, memang ini jadi ahli gigi ini cita-cita Prof Saifi? Jujur tidak sebetulnya. Oh gitu? Jadi semula ketika SMA, sejak SMP saya sudah suka buku sastra. Oh. Jadi sampai SMA itu makin intens ya. Pernah juara penulisan puisi dan pembacaan puisi di radio se-Kabupaten Jember. Berkompetisi dengan namanya Nirwan Dewanto. Itu satu kelas saya. Sekarang jadi budayawan ya. Iya, budayawan top itu. Top ya. Kemarin masih teman sekelas dulu. Tapi impian menjadi seniman, pastinya sastrawan itu sangat kuat. Sampai ketika saya lulus SMA. Mengapa saya memilih Jogja? Karena sudah baca buku-buku, ada Cak Nun, ada Linus, ada macam-macam lah yang di sini ya, di kelas itu. Ada Umar Khayyam dan sebagainya. Umbu tidak, saya sudah tidak melewati fase Umbu, Randu Palanggi. Dan saya pilih Jogja karena terkenal kan, betul sekali. Kota budaya dan sebagainya. Dan tujuan saya sebetulnya, ketika mau berangkat, niatnya itu mau masuk di Fakultas Ilmu Budaya. Oh, dari Jember? Dari Jember, Fakultas Ilmu Budaya. Tetapi kemudian orang tua kekeh, janganlah ngapain gitu aja. Jadi ngapain gitu. Impiannya mulu ya, dokter waktu itu. Dokter kan profesi yang sudah impian di semua orang. Lalu memang saya berangkat ke Jogja dan kemudian mengikuti keinginan orang tua sebetulnya. Itu masuk datanglah ke UGM. Mula-mula saya ditampung di UIN. Waktu itu Yayan Sunan Kalijogo saya menjadi tidur di masjid itu, Mas. Oh, Masya Allah. Ya, jadi 6 bulan pertama tahun berapa itu? Tahun 1980. 80 ya? Ya. 1989 lah ya, 80 Itu tahun-tahun pertama saya tinggal di masjid, kakak saya di Fakultas Dakwah waktu itu dan di aktivis juga. Jadi saya menjadi bukan takmir ya, jadi tukang bersih masjid, marbot, betul. Jadi marbot. Nah. Dan kemudian saya daftar di kedokteran. Tidak di kedokteran karena takut, mau seorang desa nggak pernah bimbingan tes, nggak macam-macam, hanya belajarnya di masjid kok berani-beraninya masuk kedokteran UGM. Ambil jalan tengah, kayaknya di bawah kedokteran itu adalah kedokteran gigi. Masuklah di sana. Daftar di sana, kemudian waktu itu masih ada skalu ya istilahnya ya, perintis. Kemudian ada yang level 2 ikut di UNS di Fakultas Kedokteran. Ya. Kemudian saya ada pengumuman diterima di Kedokteran Gigi UGM. Lalu kita bayar uang yang kita punya nggak banyak itu kita bayarkan di sana untuk uang pangkal kalau nggak salah 14.000 waktu itu ya masih murah lah ya. Ya. Kemudian selang beberapa lama, tidak terlalu lama, kemudian ada pengumuman dari UNS. Saya diterima juga. Jadi di kedokteran. Susah ya, jadi tergoda kedokteran, tapi uang sudah habis di kedokteran gigi. Akhirnya masuklah kami di kedokteran gigi.
Nah, tahun-tahun pertama saya ya masih menolak rasanya ya kedokteran gigi begitu ya. Kurang gengsi gitu ya? Iya, kurang gengsi dan masih ilmu budaya itu masih dalam impian saya. Tapi kemudian begini, Jogja itu adalah tempat yang sangat luar biasa ya. Tempat pembelajaran tidak hanya di kampus dan itu seharusnya. Jadi seluruh tempat di Jogja itu tempat pembelajaran. Betul sekali. Luar biasa. Ya. Maka saya terus aktif. Serawung, datang ke KR dan macam-macam, kumpul teman-teman budaya. Bukan kumpul, bagaimana kumpul orang desa aja ikut pementasan macam-macam. Iya. Dan kemudian yang menarik, Mas Taufik, mengapa kemudian saya betah di kedokteran gigi? Karena pelajaran pertama saya ingat betul, setiap ilmu kedokteran gigi ada 2 sebutan itu adalah Science and Arts. Selalu kedokteran gigi itu adalah ilmu dan seni. Semua ada seni. Loh, kok ada seninya ya? Seni di mana ya? Ternyata seninya penting itu. Iya. Gigi adalah bagian dari seni itu. Seninya ya disebutkan karena kalau makin kesini makin merasakan bahwa dunia kedokteran gigi itu adalah yang sangat kental seninya sebetulnya. Dan kalau melihat tren perawatan kedokteran gigi ke depan bukan lagi kuratif, bukan lagi penyembuhan, tapi lebih pada estetik, Mas. Ya, anggaran terbesar di Amerika itu tidak lagi kuratif, tetapi estetik di beberapa tempat. Jadi memang betul. Itu apa maksudnya? Kenapa kok nggak kuratif itu? Kenapa? Jadi kalau kuratif itu kan orang mengenal sakit gigi. Jadi sakit dulu baru datang ke dokter gigi. Betul. Sekarang tidak, karena persoalan di rongga mulut bukan hanya persoalan gigi berlubang, tapi persoalan susunan gigi yang tidak bagus, susunan gigi yang tampilannya tidak teratur, warnanya tidak bagus, kemudian macam-macam lah, bentuk gusi yang kurang bagus, warna gusi yang kurang bagus, gigi yang tidak lagi kokoh di rongga mulut yang perlu dipasang implan, macam-macam. Jadi lebih banyak ke estetik memang. Jadi sudah terjadi pergeseran ya. Terutama anak muda ini. Betul. Dia mungkin nggak sakit gigi tapi pengen rapi, maka istilahnya ada behel juga. Coba perhatikan, bahkan giginya sudah rapi saja pakai behel. Iya gitu ya. Udah rapi aja dipakai behel. Sekarang ini begitu. Gitu ya. Ya, contoh lain misalnya. Tren gigi artis ya, ya Hollywood teeth ya sekarang. Nah, dulu artis ya, ininya namanya ada mancung dikit atau bunny teeth. Jadi agak dipanjangkan sedikit 2 gigi serinya. Dipakai veneer. Tren itu waktu itu. Pernah tren. Dipanjangin. Iya 2 gigi depan dipanjangin. Kalau itu kalau bahasa Jawanya merongos ya? Tidak. Kalau merongos itu adalah maju. Kalau ini hanya dipanjangin. Bukan dimajuin loh, Mas. Iya, dipanjangin. Ya dipanjangin. Itu pernah ngetren banget itu, banyak pasien kita minta giginya dipanjangin. Allah Akbar. Pernah pemakaian berlian gigi. Itu ada. Jadi memang siapa yang memulai? Artis-artis itu. Veneer itu lihat aja di TV. Giginya putih-putih semua gitu ya. Bentuknya rapi sampai gigi taring dengan gigi seri sama itu. Sebetulnya dari segi kedokteran gigi nggak tepat karena masing-masing punya bentuk. Tetapi untuk kepentingan tren begitu ya. Kemudian dibikin rintif sama barang gitu ya. Saya kira itu estetiknya seperti itu, Mas. Artinya ada nilai seni dalam gigi ya. Betul. Akhirnya ngomong soal mulut tidak sekedar giginya sehat, tapi juga ada uniquely-nya. Iya. Itu. Betul. Apa itu yang menyebabkan Prof. Saifi itu senang betul dalam dunia pergigian ini? Tadi itu, jadi pertama karena keterima di karena IGM keterima, jadi ketika kita memilih kita harus mencintai. Gitu tidak bisa ya ketika kita mengambil keputusan seperti milih istri lah, Mas. Tidak boleh menduakan itu. Begitu pilih ya itu harus ditekuni apapun. Istiqomah, mencintai profesi. Begitu masuk di kedokteran gigi, meskipun ada tawaran di kedokteran umum, dia nggak lagi tertarik. Karena udah terlanjur dipinang gitu ya. Istiqomah mencintai, nggak boleh kemana-mana. Dan lagi, kalau dilambari dengan seni, Mas, itu bekerja, Mas Taufik, itu nikmat sekali. Masya Allah. Karena misalnya ya menambal gigi bukan hanya ditutup, dirapikan, tidak. Tetapi gigi kan ada alurnya, ada bentuknya, bentuk anatomisnya. Jadi dikuas, kita pakai kuas misalnya. Jadi saya kadang-kadang dengan pasien tadi malam dikuas begitu deh ya, ada pasien ketawa dia. Jadi kayak ngelukis. Saya guyon ya, ini kayak ngelukis. Kita semua begitu, dokter-dokter sini seperti itu. Jadi estetikanya memang harus dikuatkan di sini. Gitu, Mas Taufik. Oke, Prof.
ngomong-ngomong, apakah ada problem ketika masuk di UGM, kemudian kuliah sampai rampung S1, S2, S3, bahkan sebagai guru besar di sana? Apa sih uniknya sebagai seorang dokter gigi begitu? Kalau problem selalu ada. Jadi kalau dimulai dari flashback ke tahun-tahun pertama, ini kan saya orang desa. Bapak saya itu adalah guru SD di sebuah desa. Namanya Desa Jenggawah, desa yang sempat terkenal karena ada pergolakan petani. Seperti di Banten ya. Jadi ada demo petani zaman itu sangat terkenal di Jenggawah, namanya adalah satu desa di Kabupaten Jember. Ya. Nah, apa tadi? Tadi ada perlawanan. Oke. Jadi orang tua saya adalah orang tua yang sangat pas-pasan, bahkan cenderung kurang lah kehidupan guru kayak gitu ya. Saya ingat salah satu guru saya juga di luar ngajar itu ngetam motongin padi itu ya. Iya, Mas, Masya Allah. Ani-ani itu ya. Salah satu guru saya juga namanya Pak Ahsan juga pelukis, jadi nyambi melukis. Dari situlah saya terinspirasi. Nah, tahun-tahun pertama kalau orang nggak mampu ya uangnya pas-pasan. Jadi itu problem pertama. Itulah yang membuat saya harus pilihannya hanya dua, Mas. Tekanan itu membuat orang runtuh atau membuat orang kuat. Oke. Ya, kalau kita ditekan. Kata Prof. Saifi, tekanan itu bisa membuat orang hancur, atau kuat. Karena ada pressing. Iya. Pressernya itu. Iya. Dan Prof. Saifi udah membuktikan ya. Saya menjalani itu. Pressing nggak punya apa-apa, masuk Jogja, kekurangan biaya, masuk kedokteran gigi. Iya, betul. Lalu apa yang dilakukan waktu itu? Waktu itu saya melakukannya adalah begini. Di dalam kelas itu, dulu kan masih model Mas, ngetik begitu ya. Jadi saya menjadi pengelola namanya Dental Study Club atau DSC. Apa itu? Semua mata kuliah dosen itu sambil ngajar itu dibukukan. Ya, pakai stensil ya, kopi di stensil. Jadi saya selalu duduk di depan memperhatikan dan semua dokumen dosen, gambar-gambar, ada tim, tapi saya ketuanya, ada yang menulis. Saya mengambil gambar dulu kan pakai kertas apa, Mas? Kalkir. Bukan, ya kertas kayak film itu. Kertas melukis itu loh, Mas. Ditulis di situ. Kertas apa itu? Ya bukan kanvas kalau mahal. Kertas Manila. Kertas Manila. Nah, kertas Manila, gambar anatomi gigi macam-macam. Apapun gitu selalu itu dikasihkan saya simpan di rumah, saya salin. Saya gambar lagi, saya tulis lagi, saya ketik lagi. Itu kemudian dijual. Ada dua keuntungannya. Saya harus memperhatikan betul apa yang disampaikan dosen, jangan salah. Kedua, saya dapat duit. Ya, itu tahun-tahun awal ya, pertama sekali. Dental Studies Club. Dental Study Club. Dental Study Club, DSC. Ya, di kedokteran juga ada Medical Study Club. Jadi ada kayak gitulah zamannya. Iya. Nah, saya itu tahun pertama seperti itu, jadi gresek-gresek lah ya. Kemudian saya sudah mulai serawung-serawung ke kantor media, main ke KR, hanya main-main aja. Bisa apa saya, meskipun saya bisa nulis ya dikit-dikit, tapi kemudian saya memulai dengan menulis resensi, Mas. Resensi buku? Resensi buku, itu paling mudah. Saya baca buku, saya resensi, dimuat, kemudian dapat uang, beli buku lagi, terus begitu. Saya beli itu style ya. Tahu nggak? Oke, anak muda, Prof. Saifi ini beli Tustel. Ngomong Tustel itu merek atau apa tuh? Nggak tahu ya. Dulu namanya Tustel. Ya, jadi kamera yang masih pakai film itu ya. Dalamnya pakai film di roller isi betul, 16, 24, 36. Itu filmnya kameranya namanya Tustel. Ini besok banget. Nah, beli Tustel, kemudian mulai belajar menulis. Jadi gini saya. Awalnya resensi, begitu nulis lalu timbul confidence, percaya, loh saya bisa toh. Dimuat di KR. Di KR. Nah, dimuat, lalu ternyata saya bisa. Terus saya nulis lagi makin banyak. Kemudian saya mencoba menulis apa, berita nggak mungkin. Karena berita itu amplop itu hanya dibagikan ya Mas Gin ke orang-orang wartawannya, kita nggak mungkin dapat. Jadi saya menulis Features itu ya, tulisan-tulisan yang berkisah atau bertutur. Dari mana saya belajar? Saya belajar dari Kompas. Dulu ada penulis namanya
Julius Pur. Oh iya, senior banget itu. Sangat senior dan tulisannya luar biasa. Iya. Tulisan pertama yang saya ingat dia menulis tentang buruh gendong di Pasar Beringharjo. Iya. Saya baca, kok bagus banget ya. Bagaimana cara menulis ini? Saya datang ke Beringharjo. Saya mencocokkan apa yang dia ditulis dan keadaan di sana. Lalu belajarnya dari mana dia mulai menulis. Kan begitu. Jadi betul-betul atau tidak, kalimat pertama begini. Yang dipotret pertama begini, yang ditulis ini. Yang kemudian di dalam penulisan feature kita kenal ada lead-nya, ada macam-macamnya. Dulu nggak ngerti lead, pokoknya piye yo caranya mulainya gitu. Jadi, dari situ saya kemudian banyak menulis feature, masih penulis lepas dan mulai dapat uang. Itu di luar. Di KR atau di KR. Waktu itu masih di Minggu Pagi, Mas. Oh, Minggu Pagi. Ya, KR sangat ketat kan, banyak street news ya. Iya. Yang soft news, yang feature itu Minggu Pagi. Kemudian itu yang di luar, bagaimana saya mendapatkan uang. Yang di dalam saya mulai mendapatkan beasiswa. Pertama namanya beasiswa Super Semar karena zaman itu tidak mampu. Iya. Hanya 1 semester atau 1 tahun saya mendapat Super Semar, tapi setelah itu saya kemudian mendapat beasiswa mahasiswa berprestasi. Jadi agak gengsi lah. Kalau dulu karena melarat beasiswanya, ini karena prestasi. Sampai hampir lulus saya mendapatkan itu. Dan saya waktu sekolah juga menjadi mahasiswa teladan di fakultas, teladan 1 di fakultas, pengurus senat, ketua senat di fakultas. Saya kira itu, Mas. Oke. Prof, tadi kembali ya. Jadi ternyata tekanan tadi membuat Prof Saifi menjadi kuat, menjadi seorang jurnalis juga. Akhirnya berpendapatan, bisa beli tustel, bisa lain-lain ya. Beli sepeda motor. Oh, beli sepeda motor? Iya. Dari nulis itu juga? Dari nulis juga. Bekas. Beli mesin ketik. Bahkan Mas, saya itu membantu adik saya dengan cara, ini rahasia saja nih. Saya menulis puisi di majalah anak-anak atas nama adik saya. Lalu honor datang ke sana. Saking gitu ya, pengen bantu tapi dengan kemampuan karena nggak bisa uang. Masya Allah. Ini jadi nanti soal wartawan nanti kita ungkap sendiri ya. Tadi ngomong-ngomong seni itu menarik karena juga Prof Saifi ini juga karena punya jiwa seni, melukis itu menjadi menarik. Sejak kapan nih Prof kok suka menulis gitu? Suka melukis? Kalau menulis kan kadang-kadang faktor DS tadi ya. Ya DSC. Akhirnya kan jadi seorang tekun, pinter, gara-gara itu juga. Kalau melukis, sebelum menulis bahkan saya melukis dulu. Saya ini juara melukis se-Kabupaten Jember juga. Di bangku SMP. SMP saya juara melukis. Se-Kabupaten Jember. Masya Allah. Dan saya melukisnya sudah tidak pakai palet, Mas, waktu itu. Saya tidak suka pakai kuas. Sekarang nggak pakai palet ya. Dulu pakai apa? Palet itu dibuat dari potongan bambu. Bambu itu loh, Mas. Iya, betul. Ya, Wilahnya. Itu enak banget digini-gini kan. Iya. Dan itu saya dapat juara. Dari mana sukanya? Tentu dari ayah. Ayah itu suka menggambar, bukan melukis, menggambar datang. Tetapi memang apa yang kita dapati ketika usia-usia awal itu saya kira masuk dalam bawah sadar kita dan menjadi motivasi suatu saat nanti. Ya, itu kuncinya. Karena itu mari sejak awal kita berikan rangsangan pada anak-anak kita, stimulan pada anak-anak kita, pada generasi baru untuk apapun yang baik ke depan. Apapun yang baik ke depan. Balik ke tadi sebelum ke sana, saya punya prinsip ya. Saya ini kepepet banget, Mas. Jadi waktu saya SMA pun, saya itu golek utangan beras itu Bapak itu saya naik sepeda, saya yang disuruh. Betul-betul nolongso lah hidup saya itu. Dan saya sudah punya dreaming, saya nggak mau jadi seperti ini. Bahkan saya mengatakan, saya nggak mau jadi teman-teman saya yang hidup di kampung, saya nggak boleh. Jadi karena itu pendidikan adalah jalan untuk saya berubah begitu. Alhamdulillah SMP terbaik di Jawa Timur, SMP Negeri 1, SMA terbaik di Jawa Timur, di Jember maksud saya, juga SMA Negeri 1. Ketemu Nirwan itu, ke sini juga ke UGM. Nah, saya kira hal yang penting di samping tekanan itu, kalau tidak hanya 2 pilihannya, membuat kita terjerembab dan hancur dan nggak bisa jadi apa-apa, atau membuat kita kuat dan bangkit. Itu tergantung kita bagaimana mengelola, menyikapi, melawan tekanan itu. Yang kedua, ada prinsip dari saya.
setiap kali hambatan, setiap kali ujian itu kita harus filosofi bola basket atau filosofi bola pingpong. Apa? Makin keras dia dibanting, makin atas ya melesat, melenting. Jadi dibanting makin keras, naiknya makin tinggi. Harus begitu, Mas. Bantingan itu adalah macam-macam ujian. Dibanting keras, saya bilang ke anak-anak saya, ke murid saya, kamu susah, tapi jadilah, jangan jadi bola takraw ya, yang dari rotan ya, sepak takraw. Iya, tendang-tendang. Blak gitu jadinya nggak naik, nggak bangkit, terjerembab. Jadi kalau bola melenting, jadi fleksibilitas menghadapi kehidupan itu penting. Menghadapi kehidupan itu fleksibilitas. Begitu banting pasti akan kuat dan fleksibel. Kuat dan fleksibel. Kuat dan fleksibel. Iya, benar nggak, Mas? Jadi menyikapi segala ujian itu harus dengan optimisme itu. Karena anak saya, enggak apa-apa kamu sekarang dibanting, tapi harus kuat. Jadi harus melesat lebih tinggi. Ya. Makin keras dibanting, makin menjulang dia. Begitu. Ya. Wah, ini itu. Filosof, jadi dokter gigi yang seorang filosof itu ini Dokter Profesor Saifi ini ya. Prof, sambil kita lihat karya ya. Prof, karena Prof Saifi ini adalah seorang seniman, maka coba kita lihat ini. Ini kok ada kalimatnya apa-apa itu? Apa kabar Mbah Londo? Ini tahun berapa ini ditulisnya? Ini kolaborasi sebetulnya, bukan murni saya. Gitu? Salah seorang pelukis di Jogja, yang kemudian ada melukis bersama di depan Kedaulatan Rakyat. Jadi kita ikut melukis, ya, jadi bersama-sama. Ini menggambarkan suasana on the spot, Mas. OTS-nya sampean. Jangan-jangan waktu ada pesta perupa Menggelar Jogja dulu di depan KR. Mas Taufik ya panitianya? Iya. Allahu Akbar. Jadi ya. Kalau ini waktu kita... ini tahun berapa ini, Bro? Tahun 2015. Waktu imajinatif saya ketika itu kan pernah ya ke sana lah, ke Menara Eiffel di Paris. Di Paris? Ya. Jadi waktu di Paris atau setelah? Tidak. Setelahnya? Ya, imajinatif berdasarkan apa yang saya ingat, yang saya tangkap. Oke. Ya. Kalau ini, Prof? Ini adalah tadi itu kita harus kuat melawan badai, melawan gelombang itu harus kokoh, harus kuat. Dengan warna merah dia harus tetap tegar, harus berani, harus kokoh meskipun guncangan ada badai di atas dan ada gelombang tinggi di bawah. Masya Allah. Jalan terus. Ini lagunya si itu. Siapa? Kalau kau takut gelombang. Kalau itu lagunya. Meggy Z ya? Bukan. Siapa itu? Jadi lagunya itu. Lagunya saya. Kalau pengen. Mansur. Iya. Prof, kita belum ke sana. Kita pengen tahu. Filosofi ini apakah juga tadi? Saya kira bagaimana menghadapi arah harus jelas tujuan, kan kita di laut harus jelas tujuannya kemana kita akan berlabuh. Iya. Lalu di dalam perjalanan selalu ada gelombang yang tidak terduga dan kita harus terus cek ke depan. Ya. Prof, sebelum ke lukisan yang lain. Katanya orang kan dokter gigi ya. Dulu kan kita waktu kecil dikata-katain ya, jangan makan coklat, giginya rusak. Jangan makan es krim, nanti rusak giginya. Tapi kok di sini ada es krim, Dok? Iya, ada. Kenapa ini? Karena begini, makan coklat tinggal pengelolaannya dulu. Yang penting setelah makan, bukan hanya coklat, manis-manis, karbohidrat. Yang penting kemudian dikelola dengan baik, sikat giginya teratur. Jadi selalu saya mengatakan tidak boleh melarang orang makan coklat. Makanlah tapi sikat giginya yang bagus. Makanlah ketika gosok gigi itu. Iya, dan kadang-kadang kan nggak gosok gigi, Mas. Mau tidur anak-anak kan nggak gosok. Ibu-ibu malah salah. Mau tidur dikasih susu, dikasih apa. Lalu itu salah ya? Nggak pas itu. Nggak pas. Karena karbohidratnya melekat di sini, gula-gulanya melekat di sini, dan kemudian selama tidur itu, aktivitas pertahanan terhadap kuman di rongga mulut akan turun, aktivitas kuman meningkat 2 kali lipat ketimbang ketika terjaga. Begitu bisa dibayangkan. Lalu menjadi luar biasa cepat kerusakannya. Jadi makan coklat nggak apa-apa. Di sini bahkan disediakan. Makanya makan es krim juga. Di Saifi Dental ini kok ada es krim. Ada. Ini untuk anak-anak yang habis dicabut atau siapapun. Nangis itu ya? Mbak, dibuka, Mbak. Mbak, kita mau buktikan, Mbak. Halo? Ya. Ya, oke. Prof, Nyon Sewu. Ini katanya es krimnya beda dengan yang di luar. Oh iya. Kenapa? Coba es krim ya. Apa, Prof? Ini Mbak, rata es krimnya kan tidak sama dengan luar ya. Ramuannya ada apa, es krim apa? Nama-namanya?
Iya enggak, gelato terus tombol enggak macamnya variannya itu ada yang Iya ada strawberry. Terus apa lagi? Nah ini Mas. Oh. Ini. Strawberry, susu Milo, cookies, matcha ada sing Jawa itu Mbak, jamu-jamu itu ada toh? Oh, empeng. Bukan, ada es krim yang varian ada jamu itu loh. Jamunya belum masuk sini. Belum masuk Oke. sini. Oke. Tapi ya, ini tapi yang penting aman ya? komposisi bahan natural, semua natural. Oh. Semua natural. Iya kan? Komposisi bahan natural. Ini punyanya produk dari Prof. Ini kita kolaborasi dengan Tombo ini. Tombo. Tetapi ini disediakan belum ada ini. Klinik gigi satu pun saya kira nggak ada. Oh. Nanti setelah ini akan kita kasih merek Saifi Dental. Nanti dia mau buat pabrik es krim khusus untuk merawat gigi. Jadi hari ini nggak usah khawatir minum es krim. Ini ada Tombo, besok ada Saifi krim. Ini jadi ada di di sini nih. Ada ini spesial ya, Iya. bonus untuk yang habis cabut gigi. Oh. Terutama anak-anak. Jadi anak-anak kalau datang ke sini, anak-anak sulit pengelolaannya. Kalau kita bisa kelola lebih baik dan mau kooperatif, dikasih macam-macam, dikasih gift apa Mbak? Hadiah untuk anak-anak itu macam-macam lah. Gelang kalung gigi, dikasih ini. Kayak apa kalung giginya kayak apa? Ini dalam rangka biar anak nggak takut ya. Iya, atau biar senang. dia. Dan lagi penting kalau habis dicabut karena perdarahan itu akan dikurangi dengan dingin-dingin. Bahkan orang tua kan habis cabut diminta gigit es gitu supaya pembuluh darahnya vasokonstriksi, jadi mengkeret begitu ya, sehingga berhenti. Jadi anak itu terapinya kalau di Saifi Dental diantaranya habis dicabut kemudian dikasih kalung. Kalung gigi sama tempelan-tempelan. Masya Allah. Ini kalungnya nih. Kalungnya berbentuk gigi geraham ini. Ini sayangnya akarnya 4. Oh, itu nih loro. Oh. Tapi kalau di sini ada 2. Jadi kalau di sini ada 2 giginya. 4 itu supaya jejak, kalau 3 enggak jejak. Dan dikasih ini tempelan-tempelan. Ya, anak-anak disuruh. Edukasi juga. Enggak, untuk happy aja. Ya. Okay, kalau jadi, bisa ditambal, bisa diperiksa, apalagi bisa dicabut, nanti dapat bonus macam-macam. Begitu, Mas. Jadi memang tren hari ini adalah bagaimana anak itu bukan baru sakit gigi, kemudian diantar ke dokter gigi, tetapi perawatan penting banget. Preventif. Jadi lebih baik, itu salah lagunya itu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu salah itu. Karena jangan sakit dua-duanya. Lu nggak pernah sakit gigi jangan sih. Jangan sakit dua-duanya. Jangan sakit hati dan jangan sakit gigi. Ini bacaan untuk anak-anak. Oh, ada bacaan juga ya? Ya. Jadi anak-anak sini juga ada edukasi mereka ya? Ini aku suka sikat gigi, begini. Ini karya juga Prof? Bukan. Cucu saya yang memilihkan. Jadi kalau ke buku-buku dia memilih ini untuk di klinik. Iya. Prof, ngomong-ngomong majalah ini. Kok saya juga mendapat Betul. Ada Prof Saifi, seni itu oase. Itu apa maksudnya? Kok kan ini Prof juga seniman, sastrawan. Ini ditulis di Kagama, ini majalah tahun terbitan lama, tapi ini dirindukan banyak orang sekarang. Ini kenapa, Prof? Ya karena saya melihat seni itu adalah cara saya membahagiakan atau oase. Hidup itu kan lurus, jadi dokter gigi, jadi akademisi macam-macam kayak gitu, tetapi dalam keadaan kita jenuh, kita macam-macam gitu, kita ke melukis. Contoh konkret kemarin, waktu saya harus menunggu istri saya pemulihan sakit yang lama itu. Saya kan melukis tuh. Betul. Saya melihat fotonya itu. Melukis istri, melukis macam-macam, termasuk melukis yang dipamerkan di tempat Mas Taufik. Anggrek itu karya sambil menunggu. Oh, sambil menunggu? Iya. Masya Allah. Menunggu istri sakit karena seorang dokter yang kreatif, profesor yang kreatif sambil melukis. Iya, itulah yang saya maksud oase. Jadi misalnya di puncak-puncak libur, Jogja ini kan padat, Mas. Betul. Apalagi liburan panjang, saya memang tidak bisa pergi kemana-mana. Saya pergi lewat imajinasi, lewat kanvas, melukis. Menarik loh, pergi tapi imajinasi. Jadi sama senangnya, Mas. Oh, senang sama ya. Kalau pergi kan lihat sesuatu, nyenangkan pikiran. Intinya kan bagaimana kita nyenangkan pikiran toh. Iya. Jadi melukis menyenangkan, happy. Masya Allah. Iya. Bagi di tangan
Prof Saifi itu semua harus ada nilai seni. Bahkan di merawat gigi orang pun ada kanvasnya, ada kuasnya. Betul. Ada Ini yang menarik ya. Oke, Prof. Ini kalau ini lukisannya kok ngomong soal kaligrafi, Prof? Ya saya nih ngelukis macam-macam sama alirannya. Nggak ada aliran. Ini ceritanya apa, Prof? Nah ini kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena itu judulnya adalah doa sapu jagat, ya kan? Iya. Ini dipamerkan di itu acara itu. Acara keluarga alumni kedokteran gigi Gajah Mada. Waktu pameran. Waktu Dan ini kaligrafi karya dipamerkan tahun 80 ya? Iya. Itu enggak. 2018. 2018. Iya. Ya. Jadi Dan pas ditulisnya di 2018. Tapi kenapa harus ada giginya di sini? Oh iya harus. Jadi kan dokter gigi. Ini anggrek ada giginya juga dong. Jadi setiap karyanya Prof Saifi ini ada giginya. Setiap karya. Mudah-mudahan pesan Mas Taufik yang saya masih pegang teguh itu, melukislah yang banyak dan insya Allah saya akan koleksi lukisan gigi. Dan pameran tunggal. Iya, insya Allah. Tunggu aja. Nanti ada event yang dasar dengan Prof Saifi. Kita pameran. Prof, kita ngomong ini tempatnya kan Saifi Dental ini kan keren ya. Juga langsung dari jalan itu juga kelihatan. Prof, ngomong-ngomong di sini siapa orang atau Prof yang paling kenal periksa di sini? Banyak enggak yang paling aja. Yang rutin Pak Budet, Kartara Jasa, kemudian Slamet Raharjo, kemudian Slamet Raharjo Jarot, kemudian Indra Safri, siapa lagi Mbak Rita? Indra Safri itu yang pelatih volley. Iya, rutin, itu yang rutin aja ya. Siapa? Siapa? Salim Afilah. Oh, Salim Afilah. Ya, kesini. Nih, Mas Budet aja dirawat di sini sehingga kalau dia monolog itu suaranya bagus. Indra Safri itu udah seorang coach sepak bola. Kalau instruksi kayak gitu juga bagus. Nah, ternyata salah satunya dirawat giginya di sini. Ya, betul. Ustadz Salim juga begitu ya? Salim Afilah itu kalau dia Ustadz yang dakwah juga keren. Karena ya memang butuh. Ini juga wartawan juga harus punya giginya bagus ini. Karena ini juga di sini. Juga. Ini tim kami, Mas. Oh, ini ada Ananda? Ada yang nomor 2 dan nomor 3 itu anak. Oh. Ya, Mirza Mangkuanam itu ada influencer. Jadi followernya hampir 1,5 juta. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua itu Airin, itu ahli kawat gigi, ortodonsi. Kalau sana konservasi gigi. Masya ini Allah. adalah dokter semua lulusan UGM dan ini terbaik. Ini adalah juara Dentistry Award. Kayaknya juara-juara semua ini juara. Ya, alhamdulillah. Ini Fatur. Iya. Ini demonstran agak kenal juga itu Fatur itu. Masya Allah. Jadi ini semua alumni ya, Bro? Oh, alumni UGM semua. Dan aktivis gitu ya. Alhamdulillah. Ini jadi kita berada di mau kemana? Prof, ngomong-ngomong soal perawatan. Jadi tadi kan ada seorang Butet, ada seorang sastrawan. Siapa tadi? Eros, Jarot. Slamet Raharjo. Slamet Raharjo Jarot juga. Si rambutnya gondrong itu siapa? Siapa? Sing saka Jawa Timur itu loh Mas, yang Jan Cuker itu apa? Gus Anu loh. Mboten Jan Cuker. Siapa Mas? Iya siapa? Itu juga ke sini ya? Iya. Jadi memang ya. Tadi orang itu sekarang bukan eranya. Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo. Mulakno nek nembang ya wangun Kang Jiwo Tejo. Karena dirawat giginya. Mulutnya terjaga. Orang ting pletot dan tidak mengatakan dasmu. Itu kan itu Butet. Bukan, enggak satu lagi dasmu kan. Dasmu dan satu lagi. Miso. Ada 2 sih. Jadi kalau mulut terjaga, giginya sehat. Dan kita akan lihat. Jadi para pesohor tadi itu diantaranya banyak banget di sini. Ada Butet, ada Coach Indra Safri dan tadi itu Slamet Raharjo, Cak Nun juga di sini itu banyak banget lah, masih banyak banget. Siapa? Mbak Hanung Bramantio. Saskia Meka. Saskia Meka juga sini loh ya. Mulakno kok sing ayu-ayu barang dong ya. Nah, pertanyaannya, kalau ketika merawat tokoh itu juga happy ya?
Oh, semua happy, Mas. Semua happy ya? Semua kita harus layani Jadi sama dosen, Oke. pasien sama. Oke, kita akan lihat bagaimana Prof. Saifi merawat gigi seseorang karena dia ahli. Oke. Ini ruangannya praktek 1. Praktek 1 saya biasanya di sini, kadang-kadang di sana. Praktek 2 dokter. Bisa kita lihat, Prof? Bisa. Nanti kita lihat ada pasien wartawan senior di majalah Syua itu biar kalau ngomong enak loh, Prof. Ngomong kadang-kadang tak enak. Ini ada lukisan. Masya Allah. Ini tagline kita, berbagi kebahagiaan dengan senyuman, merawat senyum keluarga Anda. Itu tagline kita. Ini di ruang sidang, di ruang praktek juga ada. Iya, nanti kita Ini juga. Ini masa-masa COVID kita nggak bisa keluar, kita lewat sini, Mas, gambarnya. Sedih. Karena nggak ada pasien. Nah, pasien semua diberangkas ya. Iya, ya itu. Oke. Ini juga penuh, Masya Allah. Ini pesannya berbagi kebahagiaan dengan senyuman. Berbagi kebahagiaan dengan senyuman, merawat senyum keluarga Anda. Jadi tagline-nya senyum. Karena senyum itu kan sunnah Rasul, gitu. Betul sekali, Prof. Sedekah dengan senyum, ya. Betul, Prof. Masya Allah. Ya. Prof, ini ada sahabat saya ini perlu dicek kira-kira. Ini wartawan senior. Kalau begitu saya harus ngajak perawat dong. Iya, harus ngajak perawat. Iya. Ngecek. Iya. Perlu, soalnya saya pengen bukan ngetes, tapi seorang guru besar itu jadi bagaimana? gini, SOP-nya begini, kalau mau pemeriksaan gini dulu, harus pakai, Iya. Mbak, Prof. ini mau cek pakai baju. Ini harus dicek. Pakai baju. Ini seorang wartawan senior, Ini Mbak. diambil, Mas, gambarnya, persiapan sebelum berangkat. Nah, ini SOP-nya di sini, Mbak ya. Mbak sudah berapa lama di Safi Dental? Masya Allah, 7 tahun. Dalamnya mana? Oh. Ada pasien, Mbak, sebelah. Oh. Kalau jenengan juga seorang perawat atau apa? Oh, di administrasi. Oh, Masya Allah. Jadi ini SOP ketika berada di Saifi Dental. Ayo. Kalau masuk mau Dokter Vivin coba untuk dicek. Dokter Vivin. Dicek kira-kira layak ora. Nek tak copoti piye kan itu. Masya Allah. Iya, ini jadi di Saifi Dental ini itu semua SOP seperti ini. Atau ini, Mas. Bahkan kita juga tidak boleh pakai alas sepatu. Bukan karena apa, tapi disediakan sendal khusus di sini. Sendalnya pun juga ada gambar kakinya loh. Saifi Dental. Saifi Dental juga. Jadi inilah nih udah ada pakai baju khusus begini ketika harus merawat gigi. Belum seseorang. lengkap. Oh, nanti pakai masker nanti. Masya Allah. SOP-nya begitu, yang benar begitu. Saya kan ini ngikutin saja. Jadi di tempat ini tadi Mbak itu udah 7 tahun setengah kerja di sini. Masya Allah, klien-kliennya keren-keren. Dan ini profesional gitu ya, Insya Allah. Tadi ini ruangan khusus praktek pertama. Ada kaligrafi juga. Sana boleh diambil gambarnya nggak ya? Teman-teman, tadi dikatakan oleh Prof. Saifi tadi, jadi seni itu puasa. Tadi sudah disebutkan ya. Beliau di sini juga salah satu tokoh dalam majalah ini, majalah Kagama, keluarga alumni Gajah Mada. Ini udah lama sih. Tanah ya? 2017. Nah, tetapi ini menjadi menarik karena beliau menyebutkan hidup ini puasa dan menarik. Oke, kita akan ikuti. Ada yang pasien beneran? Oh, boleh. Boleh. Iya. Terus mic-nya tadi ada. Masih ada di sini. Masih ada di sini Masih. Oke. Nah, ini masih. Ya, ini nanti Pak Gigin akan pasien kedua. Ini pasien pertama Prof. Saifi akan. Nggak apa-apa ya. Boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Ini mau di film. Dengan Bu siapa ini, Bu? Dengan Bu siapa? Bu Dwi. Oh, memang sering perawatan di sini. Oke. Baru pertama kali. Bos, keren. Ini nggak sakit gigi toh? Membersihkan kok ya. Bukan perawatan tapi sakit gigi ya. Oke, Bu, kalau boleh tahu kesininya karena dorongan siapa? Suami atau orang atau melihat di teman kantor. Referensi ke sini ya. Ini Dokter Febi. Dokter Febi dok. Ini lukisan saya, Mas. Oke,
di ruang praktek juga banyak lukisannya. Itu juga ada orang pada unjuk Ini gigi. judulnya apa aja, Pak? Apa? Unjuk gigi. Boleh meringis tapi tidak boleh merongos. Oh, aduh, nyinggung saya, Prof. Nyinggung Betul, saya tuh, kan? Prof. Boleh merengos, nggak boleh merongos. Iya, boleh. Monggo loh, Prof. Ini saya nggak nganggur, Dok. Enggak, saya ke sana. Iya. Ini memang pasien beneran. Oh, Masya Allah. Itu yang COVID kemarin. Mudah, Nah, apa? itu lukisan dokter sedih itu. Masya ya. Allah. Boleh, mau ambil, Mudah-mudahan Mas? sehat, Mbak. Giginya ada iya, Prof. iya, iya. Saifi ini. Ini pasien asli. Iya. Sudah ada ya? Di Ah, ini Mirza, anak saya yang pertama yang ini. yang YouTuber. Ah, Mas, sukses ya. Ini maaf loh ya, ini kita wawancaranya karena ada Profesor Tok. Dengan Bapak. Nih. Nah, kita mau lihat bagaimana Prof. Saifi ini praktek wawancara ini enggak praktek. Sebentar, Praktek. saya ambil perawat dulu ya. dengan seorang ya wartawan senior namanya Ginting. Kalau saya manggilnya Gigin itu ya. Beliau adalah majalah dari majalah Swa. Sudah pergi ya? Ya dia paling nggak mumpung Sudah di pergi, sini. Mbak Reta? Karena Pak Sudah pergi. Saifi itu juga seorang Kali ya? wartawan dulunya. Nulisnya itu Suruh ke sana untuk syuting, Ini acting. ngomong sahabat lamanya dia datang sini tak konversasi. Ayo sejujurnya aku juga nggak enak. Jadi pengen diperiksa juga nih. Nanti malah ketahuan kabeh. Giginya udah pada enggak. Boleh merengos, tidak boleh merongos. Ya, menarik. Boleh merengos, nggak boleh merongos. Itu lukisan Prof. Saifi di sana. Tak pikir tadi unjuk gigi. Ternyata. Tidak. Nah. Artinya dirapikan giginya ya. Oke. Boleh meringis. Prof, kalau ngomong-ngomong itu jenengan praktek tiap hari itu Tiap hari, Mas. tiap hari ya? Oke. Di sini terus. Di sini Di rumah sakit yang lain ada? ada di JIH, CIH? ya. Kemudian di UGM. Oh. Karena memang di- tempatnya di UGM. Iya. Di Rumah sakit UGM gigi utamanya dan ya. mulut. Nggih. Tapi kalau ini kan punya Prof sendiri. ya? Utamanya di sini. Iya. Oh, sama sih. Iyalah. Tapi Iya. Dok, saya itu sebenarnya baru dalam pengobatan ortodonti. 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 Ya nggak apa-apa, ini pura-pura kok. Nggak dia apa-apa kan. Orang nggak apa-apa, Nek. Tenang aja. Nah, Anda. ini kebetulan gitu lah. Nah. Oh, Masya Allah. Nah, Semua itu kebetulan. Hidup life is kebetulan. Dokter Ika PKU. Oh ya. Nah, ini. Ika. Ika, rumahnya di yang Pakualamban. Aduh, deket Jamu Gila. Iya, iya, Bu, namanya Pak Adam itu. Anaknya Dokter Adam Suyadi kan pernah Oh, murid, pernah Dr. muridku Suyadi. dulu. Ika Andriani toh? Iya, tahu, udah sebut aja saya. Lah, Bang. UMY itu? Iya. Iya. Saya punya ponakan sedulur ya namanya juga muridnya Prof. Saifi. Jangan disuting belakangnya ya, sobek. Oh, siap. Nah, itu Iya. Prof. Saifi ini akan mencoba untuk memeriksa Kang Gigin, seorang wartawan, jurnalis Anak hidup. yang top. Sekedar ngecek aja Mas Kiki. Ya, dicek aja. Kira-kira perlu dicabut boleh. Dok? Kalau dia memang kasih bonus aja, Bro. Dicabutin. Mbak cabut satu dapat dua. Mau nggak? Nah, itu cabut. Nah, SOP-nya di Saifi Dental, seorang dokter harus menggunakan ya ada masker di sini. Ini namanya apa, Mbak? Scrub ya? Hazmat. Menggunakan hazmat. Ya. Hazmat ya. Hazmat. Loh, Prof, kenapa juga pakai helm gini? Iya pakai, ini bawaan COVID. Oh, bawaan COVID. Tapi ya? ternyata ada hikmahnya. Dulu Oh. kita agak dalam tanda kutip agak jahiliyah dulu prakteknya karena mulut kita kan bekerja di mulut nih Mas. Betul, betul, betul. Dari dokter ke pasien, dari Jadi- pasien ke dokter. Kalau ini kan terus sudah masker masih. Betul. Ini percikan apapun jangan kena mata, jangan kena. Dari kita pun tidak mengotori pasien begitu. Iya. Dan pasien tidak perlu khawatir gitu ya. Iya, iya. Karena SOP-nya jelas. Ya, insya Allah. Jadi di Ini rumah di sakit depan. atau di Saifi Dental itu semuanya dengan mesin canggih gitu ya. Nah, Ini ada laser ya, Lasernya pakai juga laser. begitu. Ada bedah elektrik, bedah tapi tidak pakai pisau. oh
Ya Mas, sudah kumur-kumur, sampun. Ada oral kamera nanti kita lihat ya. Iya. Jadi ada untuk kameranya bisa ngelihat langsung. Bisa melihat giginya Mas. Masya Sampun. Allah. Wow. Oh, sedang diapakan ini Mbak? Mas, kalau ada kawatnya sedang diapakan? Goyang ya nih? Aku ya. Oh, hati-hati dah masuk dalam gusi ya anunya. Mas kamu ke situ. Lihat. Oh. Masya Allah. Ada kawatnya itu, ya toh? Itu giginya, segini ini ada. Bisa akar itu kelihatan tuh Mas. Ini ada gigi juga sebelah sana. Ya, kan? Yang atas ini. Nah, jadi dengan kamera begitu langsung ketahuan mana gigi yang memang harus Ya, dirawat, ini bisa difoto coba Mbak. gigi yang harus di, Klik Mbak. Masya Allah. Jadi tampak banget. Ya, ini kan karena giginya goyang terus dikawat namanya displinting ini, ya kan? Ya, ini teruskan aja nggak apa-apa. Ya sudah bagus. Okay. Bismillah. Wah. Oke. Terima kasih, Cukup. Prof. Ya, silakan kumur Mas. Ada obatnya tuh kumurnya. Se. Wah, ini jadi kalau Prof. Saifi ini langsung meriksa, langsung to the point, langsung kelihatan mana yang harus direhab, tapi dengan sentuhan seni, langsung nebak ini, gitu langsung. Oke. Oke, Prof. Matur suwun, Prof. Nggih, kita akan buka ini ya. Buka Ya. lagi nggih. Nggih, Prof. Nah, selesai nggih. Mas Gigin. Ya. Ini disposable jadi sekali pakai ya. Langsung dibuang. Sekali pakai semuanya dibuang. Nah, kalau ini tidak. Jadi di tempat Oke, bagus Mas. Saifi Ya. Dental itu ada Monggo. Kita terus ke sana lagi. satu di sini, Ya. di sana itu Pak Ginting sedang. Dan Prof, di sini ada 2 tempat prakteknya ya? Oke. Oke. Sebetulnya ada 3 tapi 1 belum fungsi. Oke. Ada 3 ruang. Prof, di atas itu untuk apa? Semula saya tinggal di sini, tapi setelah istri Rame sakit gitu ya? dan di sini ramai kita ke rumah yang di ujung sana. Ya. Jadi 2 anak semua mengikuti sebagai dokter gigi. Betul. Dipaksa memang? Tidak. Oh, Coba bisa ditanyakan langsung. Saya tidak pernah meminta. Oh. Saya kira dipaksa. Karena kan dulu Prof. Saifi juga masuknya di situ kan pengennya dokter umum, keterimanya di dokter gigi gitu ya. Tapi dua-duanya Dokter gigi. iya, maksudnya ahli dan spesial betul. Iya, spesial. Satu spesialis konservasi gigi misalnya perawatan syaraf, kemudian gigi yang berlubang, gigi yang mau di estetik macam-macam. Yang satunya pakai kawat, ahli kawat gigi. Ya, ya. Prof. Saifi ini 2 putranya adalah dokter spesialis gigi. Ya, satu spesialis konservasi gigi, yang satu spesialis ortodonsi. Ya, yang merapikan gigi, orto itu kawat gigi. Yang satu konservasi, jadi gigi-gigi yang rusak, gigi yang sudah mati, ya macam-macam itu dirawat. Oke. Oke, Dok, ngomong-ngomong soal keluarga ini. Prof. Saifi kan istri sakit tuh. Ya, ya. Udah sembuh sekarang? Atau sakit apa? Proses. Jadi ada perdarahan di otak sedikit. Oh, itu faktor zaman dulu atau gimana? Enggak. Mungkin pernah jatuh zaman dulu banget. Tidak. Semua tidak terduga kok. Masya Allah. Tiba-tiba harus begitu ya. Mudah-mudahan Amin. tetap semangat. Amin. Iya. Ya. Oke, kalau tentang anak, Prof. Tadi dikatakan nggak ada yang dipaksa masuk ke kedokteran gigi. Nggak ada. Jadi dia melihat bagaimana orang tuanya bekerja, bagaimana aktivitas orang tuanya. Itu kemudian cucu saya sudah mulai tertarik ke kedokteran yang nala karena sering ikut praktek. Jadi memang begini, Jadi, Mas. Tulan-tulanannya masih tulanan dokter-dokteran gigi gitu ya. Iya. Jadi memang apa namanya ngajari anak itu, kalau saya ngajari tapi tidak menggurui. Oke. Mengajari tidak menggurui. Jadi mengajari dengan memberikan inspirasi, memberikan contoh yang inspiratif. Ya, ngajari tidak menggurui, ya, ngajak
ya, tapi tidak mendesak. Jadi anak happy dengan cara apa? Mengajak tidak mendesak. Ya, maksa gitu maksudnya. Iya. Ngajari tanpa menggurui saya. Jadi kasih contoh supaya terinspirasi, kasih contoh agar bakat dan keinginannya tumbuh sendiri. Gitu. Jadi ya mereka melihat orang tuanya bekerja dari mulai nol, terus ya ada pasien macam-macam, mereka dokter gigi aja. Sebetulnya yang kedua, yang pertama itu pernah di kedokteran, mau di kedokteran tapi kemudian beralih ke kedokteran gigi. Yang kedua juga seperti itu, tapi dia sempat di kedokteran setelah lulus karena ambil Master of Public Health, jadi kesehatan masyarakat ya. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Prof, lalu kan sekarang aktivitasnya lebih banyak ya. Ngajar juga pasti ya, masih kan. Kalau kita mengajar juga mahasiswa kedokteran gigi apa juga sama konsep mendidik anak tadi? Saya ya. Dengan jiwa sentuhan seni juga ya? Saya kira ya, saya mengajari beberapa nilai, termasuk tadi itu ya. Jadilah kamu seperti bola pingpong yang makin keras yang mau dibanting, dia harusnya makin pantulnya tinggi sekali. Tinggi menjulang, karena melenting dia. Ya. Yang kedua, tolong belajar itu bukan beban tetapi kebutuhan. Jadi mindset itu harus diubah dari beban menjadi kebutuhan. Ya. Kalau beban itu, seseorang itu ingin tergesa-gesa atau bergegas untuk melepas beban itu, bahkan dengan cara apapun, cara-cara yang di luar etika, di luar. Kalau kebutuhan, orang tidak berhenti-berhenti, kurang terus. Jadi itu saya katakan, mahasiswa, coba diubah mindsetmu supaya kamu happy belajarnya. Nah, kamu ini sini sekolah bayar sih, bayar, dibiayai orang tua. Mengapa belajar dengan cara-cara yang nggak benar? Mengapa manipulatif misalnya? Jangan. Ini kamu jadi dokter gigi, kamu yang butuh. Mumpung di sini, kamu itu carilah yang sebanyak-banyaknya, kasusnya yang sulit, karena ketika di luar, kamu nanti kalau untuk nambah pengetahuan harus ikut kursus, harus ikut hands on macam-macam, bayar lagi. Mengapa tidak sekarang? Kamu kerjakan macam-macam, tanggung jawabnya masih di bawah dosen, kan begitu? Betul. Iya enggak ya? Iya dong. Jadi belajar itu jadikan kebutuhan, karena tidak akan habis-habis. Kurang ini, kurang itu, karena butuh. Bukan jadi beban. Kalau beban, buang. Kalau beban, kita belajar, nilai keluar, lupakan itu semua buku-buku. Ya bener ya? Iya. Lali nih ditakoni apa kali? Karena menjadi beban. Gua beban ke tempat sampah kan gitu. Iya, ya mencintai yang dipilih harus. Harus konsisten. Dan itu istiqomah. Prof termasuk dari mencintai, masih menulis juga sekarang? Masih dong. Masih menulis ya. Kemudian buku referensinya tadi juga masih suka gitu. Atau mungkin beda lagi ya. Saya dibaca untuk dipahami dan itu ya. Ya menulis kan, menulis bersama-sama dengan teman-teman paguyuban wartawan sepuh itu macam-macam. Satu lagi Mas, menurut saya, kemudian saya dia ajarkan, ubahlah beban itu menjadi kebutuhan. Yang kedua, sadari bahwa belajar itu seperti orang menata batu bata. Jadi kalau belajarnya benar, ketika kita meletakkan batu bata pertama, ditambah lagi pelajaran berikutnya akan kokoh bangunan, kuat. Kalau ini asal-asalan naruhnya acak-acakan, maka ini mudah runtuh bangunan itu. Jadi seperti orang menata batu bata untuk membangun sebuah bangunan atau sebuah apa begitu. Begitu. Begitupun riset, penelitian. Riset kita untuk dengan basis untuk penelitian berikutnya. Kalau ini rapuh, asal-asalan, ya, tidak valid datanya, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang numpang di atasnya akan apapun yang dipasang di atasnya akan runtuh nanti karena dasarnya tidak kuat. Nah, kalau ke murid-murid, kamu belajar aneh atau belajar fisika, belajar kimia, kedokteran gigi kok belajar kimia? Enggak apa-apa. Nanti akan dibutuhkan. Itu batu bata yang dipasang di dasar. Nanti ketika di puncak kita masih tahu di bawahnya. Begitu. Ya. Ya. Prof, terakhir Prof. Konsep cinta menurut Prof Saidi seperti apa? Cinta. Karena tadi kan mengatakan bahwa istiqomah, kalau udah mencintai harus istiqomah gitu. Ya. Memang kayak apa sih konsep cinta itu? Kalau saya, cinta itu tidak perlu ditimbang-timbang banget secara rasional. Itu instinktif dan kadang-kadang dapat bisikan ya.
Kalau mencintai sesuatu atau milih sesuatu pakai hitung-hitungan rasional banget, mungkin nggak akan ketemu-ketemu. Gitu. Jadi seperti saya kedokteran gigi dulu mau ke kedokteran pertimbangan jadi dokter, begitu nyemplung ini sudah sunatullah ini bukan sunatullah, ini ada qadarullah ini sudah takdirnya gitu ya. Maka cintai itu dengan sepenuh hati, jangan berpaling ke lain hati. Cintai jangan sepenuh hati, jangan berpaling ke lain hati. Oke. Aku nggak usah mengulang itu. Nggak, nanti sakit hati. Oke. Saya kira ini dulu. Kita ketemu dengan Prof. Saifi. Insya Allah nanti kita akan ketemu dengan beliau dengan pas waktu nggak usah ngerawat gigi tapi berkarya seni. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Bersama saya Taufik Ridwan dari Profesor Talk ID. Dan ketemu lagi Prof. Matur suwun sangat. Terima kasih Mas Taufik. Terima kasih. Ketemu lagi dengan profesor yang lain. Insya Allah akan mengulik sesuatu yang unik dari seorang guru besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.